Salam kebangkitan Nusantara. Jayalah Nusantara. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV, kita ketemu kembali di saat ini. Kita akan membahas tentang event atau kegiatan tahunan dari Yayasan Rakat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Di setiap tahun sekali, Yayasan Rakat Prasaja selalu melaksanakan kegiatan ruatan Sengkala Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Bagaimana awal dari kita mengkaji kenapa kok kita melaksanakan ruatan Sengkala Nagari Burmanuk di Candi Kidal ini? Dalam kajian kita dan juga pernah ditulis juga di berbagai bukunya oleh Profesor Muhammad Yamin, Bung Karno terinspirasi Pancasila dan terinspirasi burung Garuda ditetapkan menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila itu di Candi Kidal. Karena ketika kita bicara sejarah Bung Karno terinspirasi Pancasila, dalam event kemarin sudah kita sebutkan Bung Karno berpidato di depan Badan BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 tentang Pancasila dengan konsep menggali dasar-dasar falsafah-falsafah dan nilai-nilai luhur dari para leluhur Nusantara ini. Beliau terinspirasi di berbagai tempat. Beliau terinspirasi Pancasila tercatat di Bengkulu, di Ende, Nusa Tenggara Timur, di Digul, Irian Jaya, dan juga di Candi Kidal. Karena yang namanya inspirasi itu adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan. Bisa jadi pada waktu Bung Karno di Ende, di bawah pohon sukun, beliau sambil pegang kertas dan bolpen menulis tentang konsep-konsep dari Pancasila. Begitu juga ketika beliau di Bengkulu, barangkali di waktu itu beliau mengalami hukuman buang. Di sana beliau terinspirasi, pegang pulpen, kertas dan menulis tentang konsep Pancasila. Termasuk di Digul, di Irian Jaya. Juga di Candi Kidal. Karena Candi Kidal letaknya di Kabupaten Malang. Tepatnya di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sementara pada masa Bung Karno remaja, beliau ada catatan mengatakan beliau lahir di Blitar. Tapi ada juga beberapa catatan yang dikatakan Bung Karno lahirnya di Surabaya. Tetapi yang pasti Bung Karno masa remajanya ketika sekolah di Surabaya itu di rumahnya HOS Cokro Aminoto. Sampai Bung Karno menikah yang pertama dengan putrinya HOS Cokro Aminoto. Sehingga yang namanya Malang itu merupakan lintas perjalanan dari Blitar ke Surabaya. Disitulah Bung Karno pada waktu tertentu beliau ke Candi Kidal. Di Candi Kidal beliau menggali tentang nilai-nilai Pancasila. Beliau terinspirasi tentang cerita Garuda. Karena kalau yang namanya inspirasi Pancasila itu bisa di beberapa tempat. Tetapi kalau kita bicara tentang burung Garuda, ditetapkan menjadi lambang negara dengan nama Garuda Pancasila. Tentunya kita butuh sebuah landasan yang kuat. Dan ternyata landasan kuat itu ada di Candi Kidal. Karena di Candi Kidal itulah ada relief tentang cerita Garuda yang cukup lengkap.
Bagaimana di situ diceritakan sang burung Garuda membela ibunya yang dalam cengkraman, dijajah, diperbudak oleh saudara perempuannya yaitu Dewi Kadru. Sang ibu Garuda, sang Dewi Winata dalam cengkramannya. Oleh Bung Karno ini merupakan terinspirasi. Dewi Winata adalah Dewi Pertiwi atau Ibu Pertiwi, tanah air ini. Dan Garuda adalah merupakan simbol para putra-putra bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Ibu Pertiwi, memperjuangkan tanah air kita lepas dari penjajahan kolonial Belanda pada waktu itu. Disitulah di Candi Kidal inilah ada relief Garuda yang menginspirasi Bung Karno dan akhirnya ditetapkannya burung Garuda menjadi lambang negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila. Karena melihat hal itulah, dalam kajian-kajian itulah organisasi kita, Yayasan Rakat Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara yang mengemban, yang turut mengemban dan ingin memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang beliau mengatakan, untuk menghancurkan suatu bangsa tidak harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih, tapi hancurkanlah budayanya, akan hancur pula bangsa tersebut. Karena itu kalau bangsa ini ingin menjadi besar kembali, tentunya harus kita kuatkan jati diri bangsa supaya bangsa ini kembali jaya. Harus kuat jati dirinya, harus kuat budayanya. Sehingga yayasan kita, organisasi kita menyimpulkan perlunya diadakannya napak tilas seperti apa yang disampaikan, dilakukan oleh Bung Karno pada waktu itu. Sehingga kita melaksanakan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Ruwatan adalah konsep luhur dari budaya Nusantara untuk membersihkan sesuatu energi-energi negatif. Nah, ruwatan Sengkolo yang dibersihkan adalah Sengkolo, energi negatif. Yang diruat adalah nagari atau negara kita dengan cara melepaskan burung. Dalam berbagai sumber lain, pelaksanaan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk pernah dilaksanakan pertama kali oleh Anusapati, Raja Singhasari pada waktu itu, yang sekaligus setelah beliaunya meninggal, beliau diperabukan di Candi Kidal. Anusapati terinspirasi cerita Garuda yang ingin melepaskan perbudakan ibunya Dewi Winata yang diperbudak oleh saudara perempuannya Dewi Kadru. Sang Anusapati melepaskan ibunya Ken Dedes dari suasana yang tidak begitu mengenakkan pada waktu itu di Singosari, di kerajaan Singhasari pada waktu itu. Nah, setiap pelaksanaan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk itulah diadakan setiap hari lahirnya Raja Singhasari. Diadakannya ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk berikutnya juga pernah diadakan oleh Bung Karno. Dalam catatan sejarah, beliau melakukan beberapa kali hal serupa dan beliau nginapnya di depan balai kota. Sehingga ada keterkaitan antara Candi Kidal ketika peristiwa tersebut oleh Bung Karno dengan Tugu Hitam di depan balai kota Malang. Karena berdasarkan hal itulah akhirnya organisasi kita,
Yayasan Rakat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, setiap tahunnya kita melaksanakan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Kita melepaskan burung. Kita melepaskan burung minimal 500 ekor. Dan pasti ada burung perkututnya. Kita laksanakan di setiap hari lahirnya Raja Singasari. Kita melaksanakan itu dengan harapan kita melepaskan burung. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya Tuhan melepaskan bangsa ini dari cengkeraman penjajahan psikis, fundamentalis dan kapitalis yang sudah ratusan tahun mencengkeram bangsa ini, menjajah bangsa ini, seperti halnya kita melepaskan burung tadi. Karena itulah kenapa kita melepaskan burung minimal 500 ekor di setiap tahunnya di Candi Kidal. Karena kita punya tujuan, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya Tuhan melepaskan penjajahan psikis, fundamentalis dan kapitalis yang sudah 500 tahun mencengkeram bangsa kita. Di sisi lain, dengan kita melepaskan burung tadi, ini adalah membuat keseimbangan ekosistem, membuat keseimbangan alam. Karena saat ini kita sudah tidak lagi begitu mudahnya untuk melihat, mendengar burung berkicau di alam bebas karena keserakan manusia. Ketika ekosistem terganggu, tentunya alam kita pun juga terganggu. Keseimbangan alam terganggu otomatis juga berimbas pada kehidupan manusia. Itu tujuan utama kita melaksanakan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, setelah kita kaji sedemikian rupa, akhirnya bisa disimpulkan bahwasanya cikal bakal NKRI salah satunya dari Candi Kidal. Karena di sanalah Bung Karno terinspirasi Pancasila dan menetapkan burung Garuda menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila itu di Candi Kidal. Sehingga dengan kita adakan siaran ini, dengan kita adakan pelaksanaan ritual tadi, ruatan tadi, kita ingin mengingatkan bangsa kita, mengingatkan bangsa Indonesia, supaya kita tidak lupa akan jati diri kita. Kita tidak lupa akan jasa-jasa pahlawan kita, terutama adalah Bung Karno, yang sudah bersusah payah menggali nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita, sehingga terwujud nilai-nilai Pancasila. Para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel yang ada di Nusantara, di seluruh Nusantara, adanya pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau lewat WA organisasi kita, yaitu 0812 1611 3738. Di studio juga sudah berkumpul beberapa anggota kita yang akan mewakili pemirsa di seluruh Nusantara untuk memberikan pertanyaan. Kita persilahkan dulu. Rahayu, saya yang akan bertanya. Nggih, Pak, sebutkan nama dan pertanyaannya. Begini, Pak Trimo, apa maksud diadakannya ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk? Ya, itu. Terima kasih, Pak Panaji. Pertanyaan berikutnya sekaligus, silakan, Pak. Silakan. Saya nama Purwanto dari Desa Arjawilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Mohon izin untuk bertanya, tanggal berapa dilaksanakannya ruatan tersebut? Dan kenapa dilaksanakan pada tanggal dan hari itu? Terima kasih. Nih, terima kasih Pak Purwanto. Nih, 3 pertanyaan sekaligus. Rahayu. Rahayu, nih.
Saya Joko Mulyono dari Mendit Pakis. Saya ingin bertanya, kenapa setiap ruatan dilaksanakan di Candi Kidal? Apa tidak dilakukan di candi-candi yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, ini tadi sudah ada 3 pertanyaan. 3 penanya, 4 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Panaji, apa maksud diadakannya ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk? Maksud dari tujuan diadakannya ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk adalah satu, tadi sudah kita ingin meruat, ingin membersihkan energi-energi negatif. Dan energi negatif ini yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, sistem kenegaraan kita, sehingga kita ruat. Karena diakui atau tidak, mulai dari awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentunya ada beberapa energi-energi negatif yang ada pada sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Nah, di sisi lain, kenapa tadi kita harus melepaskan burung minimal 500 ekor? Karena sudah 500 tahun bangsa ini terjajah secara psikis. Penjajahan psikis fundamentalis dan penjajahan psikis kapitalis. Kalau penjajahan fisik, bangsa Indonesia sudah merdeka dengan diadakannya proklamasi 17 Agustus 1945 itu merupakan tanda bangsa ini sudah merdeka dari penjajahan fisik. Tapi kalau dari penjajahan psikis, ini mulai 500 tahun yang lalu, mulai kehancuran Nusantara sampai detik ini bangsa kita masih terjajah secara psikis. Yang menjadikan bangsa ini menjadi mabuk dogma dan mabuk janji fata morgana, sehingga kita menjadi budak bangsa lain. Sampai sekarang kita belum merdeka. Karena itulah maksud dari tujuan ruatan Sengkolo Nagari. Yang kita ruat adalah energi-energi negatif, sengkolo-sengkolo negatif dari negara kita. Energi negatif yang ada dalam sistem pemerintahan maupun sistem ketatanegaraan. Karena itu kita berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati Malang pada waktu itu, karena setiap event kita ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk selalu dihadiri oleh Bapak Bupati Malang waktu itu, yaitu Bapak Rendra Kresna. Bahkan pada suatu kesempatan di kantor Bupati Malang, waktu itu hadir dari seluruh pengurus Yayasan Rakat Prasaja yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, yaitu oleh Bapak Darmo Sanyoto Sudagung, dan seluruh pengurus yang lain, ada Dewan Pembina, ada Dewan Pengawas, dan pengurus inti. Waktu itu saya sendiri yang ikut mendampinginya. Dan Bapak Bupati Malang, Bapak Rendra Kresna waktu itu didampingi beberapa kepala SKPD, beberapa kepala dinas terkait. Bapak Bupati Malang, Bapak Rendra Kresna waktu itu menetapkan bahwasanya kegiatan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal, karena itu merupakan acara kenegaraan. Dan dari Candi Kidal inilah NKRI terbentuk, terwujudnya, terinspirasinya Pancasila, dan ditetapkannya burung Garuda menjadi lambang negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila, sehingga acara tersebut diambil alih menjadi acara negara. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga kegiatan itu menjadi event resmi Kabupaten Malang, dan pelaksananya tetap Yayasan Rakat Prasaja. Ini adalah keputusan Bapak Bupati Malang waktu itu. Dan saksi-saksi hidupnya masih banyak. Selain beliau
menetapkan seperti itu di kantor bupati, beliau ketika hadir di Candi Kidal, di acara tersebut beliau juga kembali menegaskan di hadapan masyarakat yang hadir waktu itu, ribuan masyarakat yang hadir di Candi Kidal dan diliput oleh berbagai wartawan, mass media, karena waktu itu kita juga sedang mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Acara tersebut menjadi meriah, banyak diliput oleh teman-teman wartawan. Bapak Bupati Malang, Bapak Rendra Kresna juga kembali menyatakan kegiatan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal menjadi event resmi Kabupaten Malang. Pendanaan dari Pemkab Malang dan pelaksana adalah Yayasan Rakat Prasojo. Tetapi aral tidak bisa dihindari. Perjalanan nasib siapa yang tahu. Setelah itu pergantian Bupati Malang. Bapak Rendra Kresna digantikan bupati berikutnya. Cuman sayangnya bupati pengganti Bapak Rendra Kresna tidak memahami akan esensi kegiatan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal ini. Sehingga walaupun itu sudah ada dana, akhirnya kegiatan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal tidak diserahkan kepada kita. Pelaksanaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan acaranya diganti menjadi ruwatan Murwokolo. Ini yang kita menjadi merasa sedih dan tersinggung. Sehingga ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengundang kita, kita tidak datang. Karena mengundangnya pun juga waktu itu tidak etis, karena undangannya tidak fisik dibawa kemari, kita tidak diajak bicara, undangannya hanya lewat WA. Sehingga kita tidak datang. Karena sejak awal kita tidak diajak bicara sesuai komitmen awal, keputusan Bupati Malang. Walaupun pada waktu itu Bapak Rendra Kresna bicara secara lisan, tetapi beliau bicara menetapkan selaku Bupati Malang di kantor Bupati, disaksikan seluruh pengurus Rakat Prasojo dan disaksikan oleh beberapa kepala dinas terkait. Kita sayangkan hal itu terjadi, karena kalau menjadi ruwatan Murwokolo tentunya tidak perlu di Candi Kidal. Kalau mau melaksanakan ruwatan Murwokolo, nampaknya yang melaksanakan ini tidak paham tentang esensi ruwatan. Di dalam budaya Jawa, ruwatan itu dibagi 3. Ada ruwatan Murwokolo, ada ruwatan Sengkolo, dan ada ruwatan Sasono. Kalau ruwatan Murwokolo itu adalah orang-orang tertentu yang perlu diruat secara Murwokolo. Ada catatannya kurang lebih 40 jenis orang yang harus diruat Murwokolo. Nah, kalau ruwatan Sasono itu adalah ruwatan tempat. Sebagai contoh namanya ruwatan pabrik, ruwatan desa atau bersih desa, itu namanya ruwatan Sasono. Nah, kalau ruwatan Sengkolo ini adalah ruwatan perjalanan waktu. Sengkolo dari kata sang dan kala, perjalanan waktu. Sehingga di dalam kasanah budaya Jawa sebenarnya semua orang ini wajib melaksanakan ruwatan Sengkolo. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, mulai kita lahir sampai detik ini pasti ada sisi-sisi negatif, ada energi-energi negatif. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita pernah melakukan kesalahan. Sehingga perlunya diadakan ruwatan Sengkolo. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan atau membebaskan makhluk hidup. Sehingga ruwatan Sengkolo ini ada yang bisa melepaskan burung, melepaskan ikan, atau ada juga dengan cara menanam pohon. Ini bentuk-bentuk ruwatan Sengkolo. Nah, kembali ke ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Di sini ada kata ruwatan Sengkolo Nagari. Di sini yang diruat adalah negara, Sengkolo negara. Jadi perjalanan hidup berdirinya negara, terbentuknya bangsa, terbentuknya negara ini. Itulah kenapa
ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk itu harus di Candi Kidal. Karena di Candi Kidal tadi sudah kita jelaskan awal mula Bung Karno terinspirasi Pancasila. Dan di Candi Kidal itu ada relief Garudea. Bagaimana semangat putra-putra bangsa melepaskan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Sehingga kalau ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk itu harus di Candi Kidal. Tapi kalau ruwatan Murwokolo itu tidak harus di Candi Kidal. Bisa di sembarang tempat. Kalau hanya sekedar ruwatan Sengkolo juga tidak harus di Candi Kidal. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dimintai tolong untuk meruat tokoh-tokoh masyarakat. Itu tidak di Candi Kidal dengan cara melepaskan burung sejumlah usia dari yang bersangkutan. Nah, ketika kita melaksanakan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal kemarin, itu burung yang kita lepaskan ada burung perkutut, ada burung jenis-jenis burung lain yang bahkan harganya mahal, yang nilainya bahkan sampai jutaan. Kita lepaskan untuk keseimbangan ekosistem. Bahkan ada beberapa tokoh nasional yang pernah melakukan ruwatan bersama kita di Candi Kidal dengan melepaskan burung yang nilainya puluhan juta. Karena di situ ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk, bukan ruwatan Murwokolo. Sehingga dengan kita tayangkan siaran ini, saya berharap bisa mengetuk semua pihak. Karena Pemkab Malang sudah tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Bupati terdahulu. Sehingga tahun kemarin melaksanakan ruwatan Murwokolo, bukan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Kalau tahun ini tidak kita tiadakan karena ada pandemi Corona. Sehingga kita berinisiatif, tahun depan kita tetap akan melaksanakan. Tetap di Candi Kidal, kita akan melaksanakan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Kita berharap dengan diadakannya siaran ini banyak mengetuk semua pihak supaya peringatan pelaksanaan kegiatan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal tahun depan lebih meriah. Dengan pendanaan yang cukup, karena selama bertahun-tahun Rakat Prasaja ini merintis dengan dana swadaya. Kapan pelaksanaan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal tersebut? Pelaksanaannya adalah di setiap hari lahirnya Raja Singasari. Karena dalam beberapa sumber, ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal pertama yang diadakan oleh Raja Anusapati itu setiap hari lahirnya Raja Singasari. Nah, dalam saat ini, dalam masa sekarang, Kerajaan Singasari sudah tidak ada. Sehingga kemarin kita punya pemikiran, kita laksanakan dengan pedoman hari lahirnya Bupati Malang. Karena Bupati Malang merupakan manifestasi Raja Singasari waktu itu. Sehingga kita laksanakan setiap hari Kamis Pahing di bulan Juni, karena oleh Presiden Republik Indonesia bulan Juni sudah ditetapkan menjadi bulan Bung Karno dan bulan Pancasila. Sehingga tahun-tahun kemarin kita sudah melaksanakan selama 8 kali berturut-turut, kita laksanakan setiap Kamis Pahing di setiap bulan Juninya. Tetapi kalau seandainya bulan Juni itu tidak ada hari Kamis Pahing, ya tetap kita adakan Kamis Pahing, tapi bulannya diundur menjadi bulan Juli. Karena kita tetap berpedoman harus hari lahirnya Raja Singosari. Nah, kalau kita laksanakan tahun depan, kita ada pemikiran lagi. Raja Singosari pada waktu itu, Kerajaan Singosari pada waktu itu adalah kerajaan besar, Kerajaan Nusantara. Bahkan Semenanjung Melayu adalah wilayah Singosari juga. Dan sang pemersatu Nusantara waktu itu adalah sang Kebu Anabrang
atau banyak dikenal juga sebagai merupakan nama lain Mahesa Arema atau Kebo Arema. Sehingga kita punya pemikiran kita adakan bulan Juni dengan berpedoman hari lahirnya Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan siaran ini ada dukungan dari berbagai pihak, dukungan kegiatan maupun dukungan pendanaan. Tahun depan kita bisa melaksanakan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal pada bulan Juni dan pada hari lahirnya Presiden Republik Indonesia. Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, beberapa waktu yang lalu ketika sebelum diadakannya ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal tahun 2018, seluruh pengurus Yayasan Rakat Prasojo yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Darmo Sanyoto Sudagung dan seluruh pengurus yang lain, ada Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan pengurus inti yang saya sendiri sebagai ketuanya, menghadap Bapak Bupati Malang di kantor Bupati, yaitu waktu itu Bupatinya adalah Bapak Rendra Kersna. Beliau didampingi beberapa kepala SKPD, kepala dinas yang terkait. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Bupati Malang menetapkan dan memerintahkan kepada kepala SKPD terkait bahwasanya kegiatan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal, karena itu merupakan kegiatan kenegaraan. Awal dari Bung Karno terinspirasi Pancasila dan menetapkan burung Garudia menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila di Candi Kidal. Kegiatan tersebut menjadi acara kenegaraan, kegiatan kenegaraan, dan diambil alih oleh hal ini adalah pemerintah Kabupaten Malang. Pendanaan dari Pemkab Malang dan pelaksananya tetap Yayasan Rakat Prasojo. Tetapi dalam perjalanan waktu, Bupati Malang berganti. Sangat kita sayangkan Bupati penerusnya itu tidak memegang komitmen ini. Sehingga pada tahun 2019 kemarin, ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk tidak dilaksanakan oleh Yayasan Rakat Prasojo, tetapi diambil alih, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, tetapi pelaksananya bukan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk, tetapi menjadi ruatan Murwokolo. Ini yang kita sayangkan. Nampaknya beliau-beliau tidak memahami tentang esensi, semangat, ruh dari diadakannya ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Dikiranya ruatan itu sama saja. Kalau ruatan Murwokolo tentunya tidak harus di Candi Kidal, bisa di tempat lain. Tetapi kalau harus di Candi Kidal itu terkait dengan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Karena di dalam kasanah budaya Jawa, ruatan itu ada 3 jenis. Ada ruatan Murwokolo, ada ruatan Sasono, dan ruatan Sengkolo. Ruatan Murwokolo adalah ruatan yang terbawa dari lahir atau pada kondisi tertentu yang dalam budaya Jawa ada 40 jenis kriteria orang yang kena Sengkolo yang kena perlu diruat Murwokolo. Sengkolo Murwokolo. Tetapi kalau ruatan Sasono itu adalah ruatan tempat. Bisa ruatan pabrik, ruatan desa atau bersih desa. Tetapi kalau ruatan Sengkolo ini adalah berdasarkan dari kata sang dan kala, perjalanan waktu. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, setiap manusia mulai dari lahir sampai detik ini pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Pasti pernah terdapat energi-energi negatif yang perlu diruat. Inilah ruatan Sengkolo. Sehingga konsepnya dari ruatan Sengkolo adalah melepaskan burung, melepaskan ikan, atau menanam pohon sejumlah usia.
Begitu juga dengan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Itulah kenapa harus melepaskan burung minimal 500 ekor. Karena sejak kejatuhan Nusantara, kejatuhan Majapahit, ini sudah 500 tahun sampai sekarang, bangsa ini tercengkeram penjajahan fisikis, fundamentalis dan kapitalis. Kalau penjajahan fisik kita sudah merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, tetapi penjajahan fisikis, fundamentalis dan kapitalis sampai detik ini bangsa ini belum merdeka. Kita masih diperbudak oleh bangsa lain secara fisikis. Ini yang menjadi ruh dari ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Kita sangat berharap dengan siaran ini bisa mengetuk semua pihak. Karena kemarin oleh Pemkab Malang sudah tidak diadakannya sesuai komitmen kita bersama. Karena pada waktu itu yang berkomitmen adalah Bupati Malang, didampingi oleh beberapa kepala SKPD yang terkait dengan lembaga organisasi Yayasan Rakat Prasojo. Bukan komitmen perseorangan. Tapi ternyata Pemkab Malang tidak mengadakan sesuai komitmen. Pemkab Malang mengadakan ruatan Murwokolo dan tidak melibatkan kita sama sekali. Sehingga kita ada pemikiran tahun depan, semoga kondisi sudah normal dari pandemi ini, kita bisa melaksanakan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk tentunya dengan dukungan dari semua pihak. Karena untuk melaksanakan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk ini membutuhkan biaya yang cukup besar, bisa ratusan juta rupiah. Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, nah kenapa harus diadakan di Candi Kidal? Karena disitulah Bung Karno terinspirasi Pancasila dan menetapkan burung Garuda menjadi lambang negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Garuda Pancasila. Tidak bisa diadakan di tempat lain kalau kita mau melaksanakan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Tetapi kalau ruatan lain, ruatan Murwokolo bisa di tempat lain. Hanya sekedar ruatan Sengkolo, bukan Sengkolo Nagari, juga bisa di tempat lain. Selama 8 tahun berturut-turut, Yayasan Rakat Prasojo melaksanakan di Candi Kidal karena ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Dan juga pernah melibatkan beberapa tokoh nasional. Para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, demikian tadi sekilas tentang kegiatan tahunan, event tahunan dari Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara Yayasan Rakat Prasojo, yaitu ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Mudah-mudahan membawa dampak positif, dihilangkannya energi-energi negatif dalam sistem pemerintahan dan sistem ilmu ketatanegaraan di Indonesia ini. Bisa membawa manfaat untuk seluruh bangsa kita, bisa melepaskan bangsa kita dari kondisi ketidaksadaran, kondisi mabuk dogma dan mabuk janji fata morgana. Terima kasih. Sampai jumpa di event berikutnya, di kegiatan materi lain, bahasan-bahasan lain. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Salam Kebangkitan Nusantara. Rahayu.